Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello. Jumpa lagi di video Miss Hani. Ya, Miss Hani harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jaga kesehatan ya di musim pandemi seperti ini. Oke, on the previous video kita telah belajar tentang simple present. Ya, di situ sudah ada positif, negatif, sama tanya. Nah, kemudian penggunaannya untuk apa kemarin? Untuk menyatakan rutinitas dan untuk kebenaran umum, general short and routine, ya kan? Nah, in this video we are going to learn about it deeply. Jadi kita akan belajar tentang hal itu lebih dalam lagi. Diperhatikan ya. Check it out. Oke, di video kali ini, in this video, we are going learn deeply about routine, general truth, effort of frequency. On the previous video, kita sudah belajar tentang simple present. Ya, simple present itu digunakan untuk telling routine sama telling general truth. Kemudian cirinya ada adverb of frequency-nya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mendalami ketiga hal tersebut. Review sebentar tentang simple present kemarin ya. Simple present kemarin kan digunakan untuk rutin. Rutin itu adalah kebiasaan atau habitual action. General truth itu kebenaran umum ya. Nah, dan itu ditandai dengan adverb of frequency. Adverb frekuensi kemarin ada apa aja? Ada always, ada usually, ada sometime, ada seldom, ada rarely. Ya, nanti kita pelajari lebih dalam di sini. Then, yang pertama fokus on telling routine. Ya, menyatakan atau menanyakan, mengutarakan tentang rutin, kebiasaan atau habitual action. Di buku paket kalian silahkan dibuka halaman 111 di activity 1 ya. Di situ ada contoh-contoh percakapan singkat ya, telling routine, menanyakan kebiasaan, menanyakan rutinitas. Yang gambar yang pertama, what time do you usually wake up? I usually wake up at 6 in the morning. Nah, di situ menggunakan kalimatnya menggunakan simple present tense, ya kan? Yang pertama, kalimat pertama adalah pertanyaan ya, what time do you usually wake up? Ya, jam berapa kamu biasanya bangun? Do you usually? Nah, di situ ada kata do itu menandakan bahwa itu simple present. Kemudian jawabannya I usually wake up at 6 in the morning. Ya, I usually, I subject, usually itu adverb of frequency-nya. Ya, keterangan waktunya, wake up verb 1 at 6 in the morning adalah keterangan waktu ya. Kemudian secara rumus simple present tense I subject, kenapa wake up di situ ya kan? I usually wake up at 6 in the morning. Kenapa nggak wakes up misalnya? Kenapa wake up? Kenapa nggak pakai S? Karena subjeknya adalah I, maka digunakan di situ verb one saja ya. Itu pembahasannya bila kita kaitkan dengan rumus simple present tense ya, pembelajaran minggu lalu atau video yang kemarin. Selanjutnya, gambar yang kedua. Can you play basketball, Jim? Yes, I can play basketball. How often do you practice basketball? I usually practice basketball 3 times a week. Nah, di situ menanyakan rutinitas tentang bermain bola basket. Selanjutnya, contoh percakapan yang ketiga, do you drink milk every morning? No, I don't. I drink orange juice. Nah, di percakapan ini kalimat responnya adalah negatif ya. Sesuai dengan rumus, jika subjeknya they, we, I, you, maka menggunakan kata don't ya. Perhatikan, no, I don't. Tidak. Saya tidak. I drink orange juice gitu. Selanjutnya next ke yang contoh yang keempat
Does your sister work in a hospital? No, she doesn't. She work at bank. Nah, di situ menanyakan sisternya. Does your sister, apakah saudara perempuanmu bekerja di rumah sakit? Ya kan? Kenapa does misalnya bukan do? Tadi yang contoh nomor 3 do. Ya, contoh nomor 3 do karena di situ tadi yang percakapan nomor 3, coba perhatikan gambar nomor 3, itu pakai subjeknya you, maka pakainya do. Nah, yang contoh percakapan nomor 4 menanyakan your sister, subjeknya your sister, maka menggunakan does ya. Bisa dilihat di situ dengan jelas ya. Kalau subjeknya you pakai do, kalau subjeknya your sister atau kata gantinya she atau bisa jadi he nanti itu pakainya does untuk membuat kalimat pertanyaan. Nah, kemudian ke jawaban nih. Kita lanjut ke jawaban yang nomor 4. Contoh percakapan nomor 4. No, she doesn't. She work at bank. Kenapa doesn't, Miss? Karena di situ subjeknya she, maka menggunakan doesn't. Lain halnya dengan contoh yang tadi di percakapan ketiga, don't. Jadi karena subjeknya I, jadi menggunakan don't ya, bisa terlihat jelas di situ. Don't untuk they, we, I, you, doesn't untuk she, he, it ya. Review lagi, buka lagi video yang previous yang kemarin, yang sebelumnya ya, kalau kalian ingin mereview lagi rumus-rumus simple present tense. And then telling routine. Telling routine contoh yang terakhir adalah untuk menceritakan ya. Kamu menceritakan, di sini contohnya bukan percakapan tapi teks. I woke up at about 5 in the morning. Then I make my bed. After that I take a bath and eat my breakfast. Then I walk to school. Di situ menceritakan telling routine, rutinitas kamu. Menceritakan aku ya kan, di situ subjeknya I. Maka semuanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Wake up, make my bed, take a bath, eat my breakfast, walk to school. Nah, semuanya menggunakan verb one, tidak ditambahin s atau s. Kenapa? Misalnya ulang lagi, karena subjeknya adalah I. Lain halnya di situ jika menceritakan kebiasaan orang lain. Misalkan di sini misalnya ganti subjeknya Lina. Maka ditambahin s. Lina wakes up at about 5 in the morning. Then she makes her bed. After that she takes a bath and eats her breakfast. Then she walks to school. Gitu ya. Then lanjut ke telling general truth. Telling general truth menyatakan kebenaran umum. Perhatikan percakapannya di sini. Di buku paket ada di halaman 113. Anton, when does the winter usually begin? Kemudian dijawab Benny, the winter usually begins in December. Anton, does the winter in March? Yes, it does. Is December the coldest month? No, it is not. January is the coldest month. When do flowers start to bloom? They start to bloom in spring. Do the leaves begin to change color in spring? No, they do not. They begin to change color in fall. Nah, kenapa ini percakapan disebut telling general truth? Karena di sini bahasanya tentang winter. Ya, tentang winter. Jadi itu menyatakan kebenaran, fakta, benar adanya, bukan rutinitas tapi general truth. Seperti itu. Kemudian coba latihan di sini. Tulis D jika itu daily routine, kemudian tulis G ya atau huruf G jika itu general truth. Ya, silahkan dibaca 1 sampai 18, kemudian kalian tulis D atau G. Misalkan nih contohnya ya, misalnya kasih contoh 2 soal. We usually eat lunch at the cafeteria.
Usually kita biasanya makan siang di cafe. Nah, itu kebiasaan kan atau rutinitas, berarti di situ D. Contoh yang kedua, misalnya contohkan nomor 9. The winter usually begin in December. Nah, itu kalimatnya musim dingin usually biasanya dimulai di bulan Desember. Nah, itu kan kebenaran umum, kenyataan, bukan rutinitas. Jadi di situ G ya. Silahkan langsung kerjakan sampai 18. Oke, dan kita belajar tentang adverb of frequency di sini. Ya, adverb of frequency ada always, berarti selalu, 100% selalu. I always go to bed before 11 p.m. Usually, biasanya, frekuensinya 90%. I usually have cereal for breakfast. Often, itu 70%. Sering, I often surf in the internet. Sometimes, kadang-kadang, 50%. Kadang iya, kadang enggak. I sometimes ride my bike. Seldom, jarang, 10%. I seldom read the newspaper. Rarely itu jarang sekali, ya, lebih dari seldom 5%. I rarely wear my sweater. And then never itu tidak pernah, berarti 0%. I never swim the sea. Ya, misalnya ulang lagi, always selalu, usually biasanya, often sering, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, rarely jarang sekali, never tidak pernah. Oke, terima kasih, semangat belajarnya. Jangan bosan untuk belajar, jaga sholat 5 waktunya, tetap jadi anak soleh dan solehah. Terus jangan keluar rumah jika tidak perlu, silahkan pakai masker dan sering cuci tangan, jangan berkerumun. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.